Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini bersama saya Desi Safitri, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Saya di sini akan mempresentasikan tugas semi skripsi yang bertema status waris terhadap pewaris beda agama. Latar belakang atau kasus yang saya angkat ialah yang dimana sekarang masih banyak pernikahan antara muslim dan non-muslim yang banyak terjadi di Indonesia kasusnya. Hal ini yang banyak tidak disadari mereka akibat yang akan terjadi bila hubungannya dengan hukum waris Islam yang akan berdampak sangat besar bagi keturunannya. Di dalam sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan dengan tegas bahwa antara muslim dan non-muslim tidak dapat saling mewarisi, yang artinya Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Sabyab, dan Ishak bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami. Lafaz hadis milik Yahya berkata, Ibnu Ummiyah telah mengabarkan kepada kami, sementara dua perawi lain berkata, Ibnu Uwiyah telah memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amir bin Utsman, dari Utsman bin Zaid, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perbedaan agama sangat penghalang bagi kewarisan yang diperhitungkan pada saat pewaris meninggal dunia, karena pada saat itulah hak kewarisan untuk ahli waris mulai berlaku. Di dalam kompilasi hukum Islam atau KHI dijelaskan dalam pasal 173, yaitu seseorang terhalang ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap di dalam hukum karena dipersalahkan secara memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Dan yang kedua, dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. Sedangkan di dalam hukum perdata perbedaan barat atau BW, agama juga tidak menjadi masalah besar, namun yang menjadi pokok masalah besar adalah ketika salah satu ahli waris berbeda agama. Misalnya, non-muslim mengadukan sengketa warisnya ke pengadilan negeri, padahal orang yang beragama Islam seharusnya sengketa warisnya diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh pengadilan agama. Rumusan masalah yang saya ambil di dalam judul tersebut ialah bagaimana penyelesaian sengketa waris dari ahli waris yang berbeda agama, yang dimana masih banyak sekarang ahli waris atau pewaris yang berbeda agama dan masih banyak yang tidak membagikannya sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Terus tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan untuk bisa menganalisis tentang penyelesaian sengketa waris dari ahli waris berbeda agama. Sehingga dengan adanya penelitian seperti ini dapat membantu terutamanya untuk saya bisa mengetahui bagaimana cara dalam penyelesaian waris untuk orang yang berbeda agama. Terus metode penelitian yang saya ambil, yang pertama ialah jenis penelitiannya. Di dalam skripsi ini saya menggunakan jenis penelitian berupa berbagai sumber buku yang berkenaan dengan tata cara penyelesaian persengketaan waris dari waris yang berbeda agama. Sesuai dengan pendapat menurut Tarigan sebagai berikut. Buku teks atau penelitian pustaka adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya untuk maksud dan tujuan instruksional yang dilengkapi dengan sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh pemakainya di sekolah maupun di perguruan tinggi sehingga dapat menunjang sesuatu program pengajaran. Dengan
berbagai sumber buku yang saya ambil untuk pemenuhan skripsi ini, saya dapat mengetahui dan saya dapat bisa mencari bagaimana penyelesaian dalam permasalahan yang saya ambil. Yang kedua ialah sifat penelitian. Sifat yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sifat kualitatif. Begitu banyak para ahli yang mengatakan pendapatnya tentang penelitian kualitatif, diantaranya yaitu menurut Sugiono, sebagaimana metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau sebagai lawannya eksperimen, di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sumber data dilakukan secara profesional dalam Snowball, teknik pengumpulan dengan training akumulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generasi. Tujuan ini yang dicapai dalam penelitian ini dengan menggunakan sifat kualitatif, yaitu untuk mengkaji dan memberikan penjelasan yang mendetail terhadap semua fenomena yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu tentang cara penyelesaian waris terhadap waris yang berbeda agama dengan cara mengumpulkan data sedalam-dalamnya untuk mewujudkan kedalaman dan akurat data yang akan diteliti. Dengan menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif, kita atau saya bisa mengumpulkan data yang bisa dapat dipercaya, yang sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Yang berikutnya saya menggunakan pendekatan penelitian yuridis dan sosiologis. Teknik pengumpulan datanya yaitu dari sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah didasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer mencakup informasi yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Terus berikutnya, teknik analisis data yang saya gunakan ialah metode deskriptif dengan pola deduktif. Adapun yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu kegiatan atau proses mencari lalu menyusun data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, turun lapangan, atau observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih dan mana penting dan yang mana akan dipelajari. Baik, pemaparannya ialah masalahnya tentang pandangan hukum tentang ahli waris dari ahli waris yang berbeda agama. Hukum waris di Indonesia menggunakan hukum berdasarkan agama yang dianut oleh pewaris. Hukum tidak ada pilihan hukum, dapat menggunakan pilihan hukum baik menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Ahli waris berbeda agama menurut hukum waris BW dan hukum waris adat tidak menjadi penghalang untuk memperoleh bagian waris. Pada sistem hukum waris BW dapat dilihat pada pasal 838 BW yang tidak patut menjadi ahli waris. Di dalamnya tidak menyebutkan ahli waris berbeda agama. Jadi kesimpulan dalam itu bahwa ahli waris yang berbeda agama masih tetap bisa mewarisi harta warisan dengan cara menggunakan wasiat wajibah dengan bagian sepertiga atau yang sudah digantikan oleh Mahkamah Agung bahwa mendapatkan bagian sama besarnya dengan bagian wanita ahli waris seorang anak perempuan yang muslim. Mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.